Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Amalia Arif dari Prodi Ilmu Administrasi Bisnis dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan tema Data, Informasi, dan Knowledge. Yang pertama adalah definisi data. Data adalah fakta mentah yang belum mempunyai arti yang nanti akan dikumpulkan dan diolah menjadi informasi. Yang selanjutnya adalah definisi informasi. Informasi adalah kumpulan data yang telah diolah, diproses, dan dimodifikasi sehingga data tersebut memiliki arti atau makna bagi penggunanya. Yang selanjutnya adalah kualitas informasi. Kualitas informasi itu terbagi atas 4. Yang pertama, akurat. Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan bagi pengguna yang menerima dan memanfaatkan informasi tersebut. Informasi dikatakan akurat jika mengandung komponen complete, correct, and security. Yang kedua, tepat waktu. Informasi yang diterima harus tepat pada waktunya. Informasi usang atau terlambat tidak mempunyai nilai yang baik bagi pengguna tertentu, sehingga bila digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan akan berakibat fatal. Yang ketiga, relevan. Informasi harus mempunyai relevansi atau manfaat bagi si pengguna. Relevansi informasi untuk satu pengguna tertentu dengan yang lainnya berbeda. Yang keempat, ekonomis. Informasi yang dihasilkan mempunyai manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya pendapatannya. Yang selanjutnya adalah definisi knowledge. Knowledge merupakan kumpulan informasi yang dimiliki oleh individu dan dijadikan sebagai keahlian mereka serta digunakan untuk menyelesaikan masalah atau mengambil tindakan yang lebih efektif. Yang selanjutnya adalah jenis knowledge. Jenis knowledge terbagi atas 2. Yang pertama, tacit knowledge. Knowledge yang diletakkan pada otak atau meletakkan di dalam diri seseorang dan diperoleh melalui pengalaman namun sangat sulit dikodifikasi. Yang kedua, explicit knowledge. Segala bentuk knowledge yang sudah direkam dan didokumentasikan dalam penyerapan KN sehingga lebih mudah didistribusikan dan dikelola. Yang selanjutnya, perilaku informasi. Perilaku informasi merupakan keseluruhan perilaku manusia yang berkaitan dengan sumber atau saluran informasi. Perilaku di tingkat mikro berupa perilaku mencari yang ditunjukkan seseorang ketika berinteraksi dengan sistem informasi. Yang selanjutnya, kebutuhan informasi. Pengguna membutuhkan informasi yang akurat, relevan, ekonomis, cepat, tepat, serta mudah mendapatkannya. Informasi dibutuhkan pengguna bertujuan untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan keterampilan yang pada akhirnya akan merubah sikap dan perilakunya. Kebutuhan informasi bagi pengguna dapat diketahui dengan cara menggunakan identifikasi kebutuhan pengguna. Yang selanjutnya adalah siklus knowledge management week. Siklus knowledge management week menjelaskan bagaimana pengetahuan dibangun dan digunakan oleh individu ataupun organisasi. Ada 4 tahap dalam siklus. Yang pertama, build knowledge atau membangun. Yang kedua, hold knowledge atau menyimpan. Yang ketiga, pull knowledge atau mengumpulkan. Yang keempat atau yang terakhir, as knowledge atau menerapkan. Membangun knowledge terdiri dari 5 aktivitas penting. Yang pertama adalah mendapatkan knowledge, yang kedua menganalisa knowledge, yang ketiga menyusun ulang knowledge, yang keempat mengkodifikasi knowledge, yang kelima mengatur
knowledge. Yang selanjutnya, kepuasan pengguna. Kepuasan merupakan respon pengguna terhadap evaluasi ketidaksesuaian yang dirasakan antara harapan sebelumnya dengan informasi yang dirasakan setelah memakainya. Kepuasan pengguna sebagai tanggapan emosional dan evaluasi terhadap pengalaman pengguna dari informasi yang dipakainya. Yang selanjutnya adalah perilaku informasi. Perilaku informasi terbagi atas dua. Yang pertama adalah menangkap keluhan dan saran. Sumber informasi memberi kesempatan seluas-luasnya kepada pengguna untuk menyampaikan saran dan keluhannya. Misalnya, dengan menyediakan kotak saran, kartu komentar, customer hotlines, dan sebagainya. Yang kedua, survei kepuasan pengguna. Penelitian atau survei tentang kepuasan pengguna perlu dilakukan untuk mengetahui bagaimana reaksi atau tanggapan langsung para pengguna terhadap produk atau jasa yang disediakan. Yang terakhir adalah kunci sukses dalam mengukur kepuasan. Yang pertama, frekuensi survei. Yang kedua, format. Yang ketiga, isi atau konten. Yang keempat, definisi. Yang kelima, melibatkan setiap pengguna. Yang keenam, mengukur setiap pengguna. Yang terakhir, hubungan dengan kompensasi. Itulah tadi hasil presentasi saya yang saya bawakan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq warahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.